Halo, nama saya Bunga Ranti Saragi dengan NIM 190121165. Di sini saya akan menjelaskan dari jurnal saya yaitu tentang perbandingan strategi replikasi pada sistem basis data terdistribusi. Abstrak. Saat ini, aplikasi data komputer adalah sebuah kemampuan dan dari kinerja yang semakin meningkat dari sistem basis data. Meningkatnya jumlah data yang disertai dengan pengolahan secara terpusat akan berujung tidak optimal. Ketidakoptimalan tersebut berupa nilai respon time yang tinggi. Hal tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan pemrosesan pada basis data, yakni nilai respon tim yang minim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah arsitektur basis data. Selain basis data terpusat, teknologi basis data terdistribusi mempunyai pengertian bahwa semua komputer saling terhubung dan setiap sistem mempunyai hak kemampuan memproses untuk melayani permintaan lokal. Setiap sistem berpartisipasi baik dalam melaksanakan satu atau lebih permintaan. Setiap site dalam lingkungan replikasi multimaster adalah site utama, dan masing-masing site utama berkomunikasi dengan site utama lainnya. Sistem database terdistribusi menggunakan beberapa komputer yang terhubung dan bekerja secara lokal sehingga membentuk satu kesatuan kerja. Pendahuluan. Latar belakang. Kemajuan dari teknologi Database Management System atau DBMS telah mencapai pada penggunaan teknologi multiproses. Oleh karena itu, penggunaan manajemen database yang mampu menggunakan teknologi multiproses sekaligus multi-user sangat diperlukan. Sistem ini telah menjadi tools manajemen data yang dominan pada lingkungan data yang sangat besar. Integrasi dari lingkungan kerja yang terdistribusi mampu menghasilkan fungsi distribusi yang lebih efisien, di mana program aplikasi berjalan pada workstation yang disebut application server, sedangkan fungsi database ditangani oleh dedicated komputer yang disebut database server. Sistem ini dibuat dengan menghubungkan kabel jaringan yang terhubung oleh network. Distributed database teknologi dapat diimplementasikan menjadi parallel database. Sistem paralel database sistem memanfaatkan parallelism pada manajemen data untuk menghasilkan database server yang memiliki performa dan availability yang tinggi. DBMS terdistribusi dan paralel yang menyediakan fungsionalitas yang sama seperti DBMS terpusat kecuali lingkungannya, di mana data terdistribusi antara site-site dalam sebuah jaringan komputer atau node-node dari sebuah sistem multiprosesor. Batasan masalah. Untuk menghindari agar tidak terjadi penyimpangan dari masalah yang telah dirumuskan, maka penulis hanya membatasi dari perbandingan strategi teknik replikasi pada database terdistribusi, yaitu single master replikasi dengan multi-master replikasi. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan uji coba basis data yang konvensional, yaitu kita akan membuat dan menguji coba suatu prototipe basis data yang terdistribusi. Manfaat penelitian ini, manfaat yang dapat kita ambil adalah jurnal ini adalah untuk mengetahui sistem dari basis data terdistribusi apakah layak untuk dijadikan prospek ke depan untuk menggantikan sistem basis data terpusat, perbandingan strategi replikasi pada sistem basis data terdistribusi. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah eksplorasi studi yang bertujuan untuk memahami dasar-dasar teknologi basis data terdistribusi. Maksud dari exploratory study adalah penulis melakukan eksperimen uji coba bagaimanakah cara kerja sistem basis data terdistribusi itu sehingga dapat menambah pemahaman penulis tentang sistem database ini dan juga dapat sebagai referensi penelitian selanjutnya.
Metode replikasi basis data terdistribusi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek basis data sehingga konsistensi data dapat terjamin. Replikasi dapat dipahami sebagai teknik pengkopian basis data dan pengolahan objek-objek basis data dalam suatu jaringan komputer yang dapat membentuk suatu sistem basis data terdistribusi untuk menjaga konsistensi data secara otomatis. Nah, misalnya itu seperti transaksi yang terjadi pada bank. Apa yang akan terjadi jika bank hanya memiliki sebuah basis data server? Apabila pada basis data server tersebut terjadi kerusakan atau padamnya arus listrik, pasti transaksi perbankan akan berhenti total. Hal ini tidak demikian terjadi jika kita menggunakan basis data terdistribusi yang pada setiap transaksi juga direplikasi ke server yang lain. Teknik single master replicate. Dengan metode ini, salah satu komputer berfungsi sebagai master, yang lainnya itu berfungsi sebagai slave. Pada prosesnya, komputer yang digunakan sebagai server akan dapat read dan write ke dalam database. Sedangkan komputer yang berfungsi sebagai slave hanya akan read saja ke dalam basis data tersebut. Apabila kita melakukan perubahan data pada master, maka otomatis data pada slave akan berubah. Tetapi jika kita melakukan perubahan data pada slave, basis data pun master tidak akan berubah. Ini contoh gambar teknik single master replication. Teknik multi-master replicate. Dengan metode ini, salah satu komputer berfungsi sebagai master server, yang lainnya berfungsi sebagai master server juga. Pada prosesnya, setiap komputer akan dapat 4 jurnal. Akan dapat write dan read data di dalam database. Apabila kita melakukan perubahan data pada master server 1, maka otomatis data pada server 2 akan berubah juga. Begitu juga jika kita melakukan perubahan pada master server 2, basis data pada master server 1 juga akan berubah. Artinya setiap master 1 dan master 2 akan dapat mengubah dan menambah pada data pada basis data yang akan didistribusikan. Ini contoh gambarnya teknik multi-master replication. PHP. PHP Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server-side HTML embedded scripting. PHP adalah skrip yang digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh klien. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima klien selalu baru atau up-to-date. Semua skrip PHP dieksekusi pada server di mana skrip tersebut dijalankan. MySQL, MyStructured Query Language, adalah salah satu basis data manajemen sistem atau DBMS dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL, dan lainnya. MySQL berfungsi untuk mengelola basis data menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source, sehingga kita bisa menggunakan secara gratis. Pemrograman PHP juga sangat mendukung dengan basis data MySQL. Sedangkan MySQL merupakan basis data yang paling digemari di kalangan programmer web. Dengan alasan bahwa program ini merupakan basis data yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data. Apache Server HTTP. Apache atau server web www. Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi, seperti Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows, dan Local Network, dan serta platform lainnya, yang berguna untuk melayani dan memfungsikan site web.
PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui jejaring jagat jembar World Wide Web. PHP-MyAdmin mendukung berbagai operasi MySQL. Exam adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri localhost. Ini rancangan database. Pada penelitian teknik replikasi single master dan multimaster, kita membutuhkan sebuah file database yang diberi nama DB Multimaster SQL untuk multimaster replikasi dan DBS skripsi.sql untuk single master replikasi. Rancangan prototipe sistem. Ini contoh gambarnya. Hasil. Pada penelitian yang berjudul Perbandingan Strategi Replikasi pada Sistem Basis Data Terdistribusi, kita akan membandingkan dua buah teknik replikasi, yaitu single master replikasi dan multimaster replikasi. Adapun proses yang dilakukan dengan mulai dari konfigurasi jaringan, konfigurasi database, sampai dengan pengujian akan kita bahas satu persatu. Pengujian prototipe single master replikasi. Ini contoh pengujiannya. Dan ada juga pengujian prototipe multimaster replikasi. Simpulan, setelah tahapan demi tahapan telah kita lakukan untuk mencoba suatu prototipe basis data terdistribusi baik teknik replikasi single master ataupun multimaster, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk membangun suatu sistem basis data terdistribusi sangatlah sulit, karena akan sangat kompleks masalah yang akan kita temui. Mulai dari konfigurasi database, setting akses jaringan pada database, maupun kesalahan-kesalahan yang bersifat teknis maupun non-teknis lainnya. Pada dasarnya, teknik replikasi single master dan multimaster adalah sama saja, yaitu semua mereplikasi semua isi database ke database komputer lain secara tersebar. Hal yang membedakan adalah pada teknik single master, salah satu master berfungsi sebagai server, read dan write, dan salah satu lainnya sebagai slave, hanya nge-read. Sedangkan pada teknik multimaster, semua komputer berfungsi sebagai master server, atau semua dapat write dan write. Teknik replikasi single master lebih unggul dalam penggunaan memori, CPU, dan kecepatan replikasi dibandingkan dengan teknik multimaster. Hal ini dikarenakan proses yang harus dilaksanakan pada teknik replikasi single master lebih sederhana dibandingkan dengan teknik replikasi multimaster. Proses replikasi menggunakan single master hanya satu arah, one way. Sedangkan menggunakan multimaster, proses replikasi berlangsung dua arah, two way. Kecepatan replikasi baik pada single master dan multimaster sangat tergantung pada kecepatan akses jaringan LAN atau jaringan internet. Begitu juga dengan time response dan CPU usage sangat bergantung pada spesifikasi komputer server yang digunakan. Sekianlah penjelasan dari jurnal saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.